Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita dapatkan, yang telah diberikan oleh Allah. Dan selanjutnya kita haturkan salawat dan salam ke ahli bawah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap agar supaya di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Materi yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan sejarah ilmu kalam. Kalau kita menelusuri tentang sejarah ilmu kalam, maka tentu kita akan mengambil start pada zaman atau pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada masa Rasulullah yang namanya aliran firqah itu masih belum ada. Umat Islam pada saat itu bersatu padu. Karena memang pada saat itu ketika para sahabat mempunyai suatu permasalahan, maka langsung bisa bertanya kepada Rasulullah dan clear masalah. Tidak ada perdebatan lagi. Beda dengan sekarang. Seseorang yang bertanya tentang, misalkan tentang apakah bunga bank itu termasuk riba atau tidak. Nah, ulama berbeda pendapat sudah. Dan tidak ada satu ulama pun yang kemudian dapat dijadikan sebagai rujukan utama dan itu akan kemudian menafikan terhadap pendapat ulama-ulama yang lain. Beda dengan Rasulullah dulu. Rasulullah punya pendapat seperti ini, di mana kita tahu bahwa Rasulullah itu ketika berpendapat itu bagian dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidak Rasulullah itu bersabda hanya karena hawa nafsunya, akan tetapi memang berangkat dari wahyu atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Clear pada saat itu tidak ada masalah. Umat Islam pada masa Rasulullah bersatu padu. Sedangkan embrio perpecahan umat Islam itu baru muncul setelah Rasulullah wafat. Dan tidak lama, pas ketika Rasulullah wafat sudah ada perbedaan itu. Maksudnya sudah muncul muncul pemahaman, muncul usulan siapa kira-kira yang nanti akan dijadikan sebagai pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang mengatakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena Sayyidina Ali itu merupakan orang Islam, sahabat Rasulullah, tidak pernah kafir karena mulai dari kecil memang diasuh dan termasuk masih ponaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mempertahankan keyakinan itu sampai sekarang itu sampai-sampai tidak mengakui terhadap kekhalifahan dari 3 sahabat sebelumnya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Jadi yang diakui hanyalah kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu sudah muncul. Cuman
Kemudian ketika kaum Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah berembuk di Sakifah Bani Sa'idah untuk membicarakan tentang siapa yang akan menggantikan posisi kepemimpinan Rasulullah setelah Rasulullah wafat, maka disitulah ada atau terjadi sebuah kesepakatan. Itu terjadi sebuah kesepakatan ya, bukan seperti yang sekarang coblosan, itu bukan. Jadi kesepakatan hasil sebuah rembukan, dan pada saat itu diangkatlah yang namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama, menjadi pimpinan pertama setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu masuk pada masa kedua, yaitu kalau sebelumnya pada masa Rasulullah yang kedua, sekarang ini masuk pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, yang memerintah itu cukup pendek ya, cukup pendek, mulai dari tahun 11 Hijriyah sampai tahun 13. Jadi 11, 12, 13 hanya 2 tahun saja. Pada saat itu kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang memerintah menjadi khalifah pada tahun 13 sampai 23, jadi 10 tahunan Sayyidina Umar itu masih tampak bersatu. Apakah pada saat itu tidak ada bibit-bibit perpecahan? Ya sebenarnya ada, cuman pada saat itu masih berhasil oleh para khalifah ini, yang dua ini masih berhasil diredam. Karena pada masa Abu Bakar itu memang sudah muncul beberapa nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu, aspal, muncul pada saat itu. Bahkan Sayyidina Abu Bakar itu di dalam sejarah pernah memerangi umat Islam yang tidak mau bayar zakat. Cuman pada saat itu ya masih teratasi, masih dapat diatasi oleh Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, masih dapat diatasi pada saat itu. Nah, sebenarnya yang besar itu, yang besar terjadi perpecahan, ya bibit-bibit yang besar terjadi perpecahan itu adalah pada masanya Utsman bin Affan. Itu sudah benar-benar besar. Sampai pada akhirnya Sayyidina Utsman sendiri terbunuh. Yang menjadi latar belakang kekisruan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan itu sebenarnya adalah terkait dengan administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan itu banyak dilakukan reformasi. Banyak dilakukan reformasi pada saat itu. Dan juga saya sempat membaca di dalam sejarah ya, SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, salah satu yang menjadi masalah pada saat itu katanya karena Sayyidina Utsman ini banyak menjadikan pemimpin-pemimpin seperti gubernur. Nah, kalau di sini ya gubernur, bupati, jadi para pemimpin-pemimpin di wilayah itu justru banyak diambilkan dari saudara-saudaranya sendiri. Jadi istilahnya kalau bahasa sekarang itu nepotisme. Itu menyebabkan kekacauan yang sangat luar biasa. Sampai pada akhirnya terbunuhlah Sayyidina Utsman, dan pada saat itu terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan dan dikenal
dengan suatu istilah pada saat itu yaitu al-fitnatul kubra, fitnah yang besar. Itu pada masanya Sayyidina Utsman bin Affan. Dan para ahli sejarah itu banyak yang mengatakan bahwa bibit munculnya, ya, di pangkal munculnya firqah-firqah itu di dalam Islam justru pada saat itu, pada masanya Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah Sayyidina Utsman bin Affan ini wafat, maka digantikan oleh siapa? Digantikan oleh khalifah. Nah, dari khalifah terakhir, khalifah maksudnya dari kalangan sahabat yang 4 itu, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu juga genting. Terjadi kekisruan juga. Sampai-sampai Sayyidina Ali ini berperang dengan mertuanya sendiri. Berperang dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Mertuanya sendiri, istri Rasulullah, yang pada saat itu dikenal dengan peperangan Jamal. Karena Siti Aisyah katanya di dalam sejarah itu waktu bertempur itu mengendarai onta. Tapi terjadi kekisruan pada saat itu. Kekisruan itu juga ini ada keterkaitan dengan Sayyidina Utsman juga. Jadi satu sisi gini, kenapa terjadi kekisruan pada masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Karena ada pihak yang menuntut bagaimana Sayyidina Ali ini segera melakukan reformasi birokrasi di masa yang sudah dilakukan pada masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan, itu segera direformasi, diganti semua. Dan memang betul itu dilakukan. Makanya konflik berikutnya itu karena reformasi birokrasi ini salah satunya. Jadi yang direformasi, yang diturunkan, yang mau diganti ini tidak mau. Nah, sedangkan ada satu pihak yang menuntut agar supaya khalifah ini, Sayyidina Ali pada waktu itu, bukan konsen pada reformasi birokrasi, tapi bagaimana bisa konsentrasi terhadap pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi ini ada dua tuntutan yang sama-sama mendesak. Jadi mendesak kepada khalifah pada situ, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti yang saya sampaikan barusan, bahwa ketika Sayyidina Ali ini juga didesak untuk melakukan reformasi birokrasi, yang mana pada masa pemerintahan Utsman bin Affan itu ditengarai terjadi nepotisme, maka Sayyidina Ali ini benar-benar melakukan reformasi. Cuman justru muncul pertentangan, perlawanan, terutama perlawanan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Banyak pendukungnya ini. Karena saking banyaknya, maka terjadilah yang namanya peperangan Siffin pada saat itu. Terjadi peperangan Siffin. Dan pada waktu peperangan Siffin ini terjadi, di dalam sejarah itu mencatat bahwa pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan ini sudah hampir kalah, tapi kemudian mengacungkan tombak yang ada Al-Qur'annya. Apa maksud daripada itu? Jadi pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan mengajak untuk melakukan semacam perundingan. Jadi berhenti dulu perangnya, ayo kita runding dulu. Nah, perundingan itu dikenal dengan istilah tahkim. Perundingan yang mana dari kedua belah pihak ini sama-sama mengirim utusan.
sama-sama mengirim utusan. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim utusan, dan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengirimkan utusan. Justru adanya peristiwa tahkim ini, arbitrase ya, justru disebabkan adanya peristiwa tahkim ini banyak terjadi pertentangan, dan pertentangannya sangat kuat sekali, sangat kuat. Ada suatu golongan yang menentang. Nah, yang pertama yang mendukung ya, yang mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi itu masuk pada golongan yang sekarang ini masih banyak dan dikenal sebagai aliran Syiah, Ini barisan Ali. Ada juga barisan dari siapa ya? Tidak barisan ini. Bukan barisan Ali, tapi juga bukan barisan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi dia keluar dari kedua barisan ini. Dan firqah ini dikenal dengan firqah Khawarij. Artinya Khawarij itu adalah orang-orang yang keluar ya. Kharajah itu keluar. Jadi orang yang keluar tidak sepakat, tidak sepaham dengan apa yang telah dilakukan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali, tidak sepaham. Dan pada saat itu sudah muncul ayat, memunculkan suatu paham. Jadi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum selain dengan hukum Allah, jadi menetapkan suatu hukum dengan tidak bersandar pada hukum Allah, maka dia telah kafir. Jadi tahkim, arbitrase itu tidak ada, tidak diakui di dalam Islam, tidak ada, tidak pernah terjadi di masa Rasulullah, dalam praktek Rasulullah tidak pernah, dan juga tuntunan di dalam Al-Quran atau firman Allah juga tidak ada, sehingga orang yang melakukan tahkim itu dianggap kafir dan halal darahnya. Dan bahkan yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ibnu Muljam, orang Islam itu, orang Islam bahkan menghafal Quran, hafal Al-Quran, itu adalah orang dari golongan Khawarij. Jadi itu benar-benar sudah muncul, sudah benar-benar pecah yang namanya golongan firqah itu pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu disebabkan adanya tahkim itu. Benar-benar terjadi. Di situ sudah muncul lagi, benar-benar muncul ya, suatu golongan. Di situ ada golongan Khawarij yang keluar, dan juga golongan Syiah. Jadi itu sementara sejarah ilmu kalam sudah saya jelaskan, sejarah pada masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin. Sedangkan untuk yang berikutnya adalah sejarah ilmu kalam pada masa Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Insyaallah sementara kita cukup dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan harap dimaklumi, itu semata-mata karena kelemahan saya sebagai makhluk yang dhaif, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada lebihnya itu semata-mata karena dari Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dikembangkan sendiri, cari referensi sendiri. Dan pada bagian pertama ini sangat erat kaitannya dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sementara itu mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.